dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah Pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran Pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah. Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sebagai negara kedua terbesar dunia yang penyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya. Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri. Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Baik, pendengar masih di dialog interaktif Hai Balikan pagi hari ini dengan topik menyelamatkan bumi dari sampah plastik bersama dua narasumber kami yang luar biasa, walaupun yang satu masih di ujung telepon karena memang posisinya lagi di Denpasar ya Beli Gus ya. Terima kasih sudah bisa berbagi untuk pagi hari ini, yaitu Beli Eka dan juga Beli Gus. Nah ini kan sebagai founder luar biasa, yang satu founder rumah plastik, ini seperti apa sebenarnya Beli Eka kalau boleh dikatakan? Ya kita rumah plastik fokusnya di pengolahan, di recycle sampah plastiknya. Kebetulan saat ini kita sudah beroperasional selama 8 tahun. Wow, dari tahun berarti udah lumayan lah ya. Sudah lumayan. Itu bertempatnya di? Untuk pengolahan sampah plastiknya kita ada di Desa Petandakan. Dan untuk workshopnya itu kita ada di Banyuning. Berarti rumah plastik itu sebenarnya memang seperti apa? Maksudnya emang bolehkah masyarakat luas untuk membawa sampah plastik untuk ke tempatnya Beli Eka? Terus seperti apa? Apakah sistemnya ada sesuatu yang memang dibedakan lah sama yang satu lagi yang miliknya pemerintah? Kalau di kita itu yang base-nya kalau masyarakat datang itu nggak bisa ya? Nggak bisa. Karena berarti harus minimal bentuknya bank sampah. Berarti TPS, memang punya. Baru bisa masukkan sampahnya ke kami. Yang kedua, fokus kita itu adalah pengolahan secara langsung. Jadi barang sampah plastik yang masuk ke kita itu udah selesai. Udah jadi. Udah bersih pokoknya hitungannya? Bukan bersih. Bukan dalam tahap bersih lagi, itu sudah tinggal jadi pakai produk. Tinggal pakai. Ya. Berarti habis itu diedarkan atau seperti apa nih? Kita membuat produk dari sampah plastik kita. Ada yang berupa kria. Dari yang paling kecil, habis itu ada yang furniture. Saat ini sedang masuk ke interior dan konstruksi juga. Jadi kita ditambah juga dengan kita kerjasama dengan Dinas PUTR untuk pengaspalan sampah dengan campuran sampah plastik. Jadi sebenarnya bisa dibilang penggunaan sampah plastik kita lumayan tinggi. Penyerapan kita juga kalau buat saya lumayan tinggi. Kira-kira sampai berapa? Ini hitungannya apa? Ton atau ton ya? Udah sampai ton ya. Jadi luar biasa nih. Berarti punya tempat atau ya sangat luas atau seperti apa nih? Ya kita kalau luas sih enggak. Itu kecil kok. Tapi kalau capacity handling ya 2 ton sehari selesai lah. Berarti untuk 2 ton sehari itu dengan jumlah yang mengerjakan? 8 orang. 8 orang, luar biasa. Dan langsung diproduksi selesai langsung di. Ya dari baru datang kita ada di sana. Kontribusinya?
timbang, habis itu untuk biasanya kita mainkan dengan pendekatan nilai kepada bank sampah sebagai salah satu reward biasanya, karena mereka sudah mau melakukan sesuatu yang jarang orang lakukan. Setelah itu kita punya tim emak-emak tangguh di sana Luar untuk biasa. sorting. Setelah sorting, habis itu langsung kita cacah, cuci, kering, packaging. Itu kalau dari versi founder Rumah Plastik ya. Ya. Ini kalau dari Beli Gus Norma nih, saya tahu banget kalau Beli Gus Norma ini boleh nggak sih Beli Gus dibilang aktivis Beli Gus? Ya, ini sama seperti beliau tadi bilang nih. Nggak usah. Ada yang dibilang pahlawan, terus ada yang bilang aktivis. Kayaknya terlalu jauh nih kita bilang. Terlalu jauh ya, nggak boleh ya. Jadi lebih enaknya apa dong? Karena memang yang saya pantau itu terlihat kalau Beli Gus ini emang sangat sensitif sama yang namanya sampah gitu kan. Ya kita sih lebih enak dipanggil penggiat ya. Penggiat, oke siap penggiat. Ya, Nah, penggiat. Beli Gus Norma ini adalah penggiat. Nah, sekaligus founder Bersih-Bersih Bali ini. Lebih giat dari yang lain. betul. Iya ya, yang lainnya pada cuek, Beli Gus hayu aja terus ya, giat terus pokoknya sampai di mana-mana ya Beli Gus ya. Kalau untuk saat ini Beli Gus emang posisinya emang karena emang ada event atau ada sesuatu yang memang akan dilakukan terkait Hari Bumi ini untuk bersih-bersih atau gimana nih Beli Gus? Ya kita sih tidak berpedoman dengan hari-hari tertentu ya. Iya itu dia makanya. Yang tadi. Iya. Jadi kalau kita punya semboyan itu ya everyday disebut Clean Up Day, hari-hari ya bersih dunia ya dengan dari bersih-bersih di rumah sendiri, di lingkungan sendiri. Kalau semua melakukannya, kan dunia jadi bersih gitu. Masa harus menunggu Gus Norma datang saat Anda bersih-bersih dulu? Atau nggak sampai ngomel-ngomel gitu ya? Ya, makanya untuk ini saja, mungkin untuk remind saja kepada masyarakat. Jadi untuk lebih memotivasi hari-hari tertentu kita melakukan hal besar bersama-sama. Siap. Kita boleh langsung menyapa pendengar kami yang sudah mengirimkan WhatsApp ya Beli Gus ya, dan juga Beli Eka. Tentu. Ya. Oke, Ini kami sudah menerima dari WhatsApp, yaitu dari Bapak Romi Sudite. Yang terhormat untuk narasumber dialog interaktif pagi hari ini dan juga untuk pemandu interaktif. Terima kasih Pak Romi. Saya ingin menyampaikan pernyataan atau himbauan dan ucapan selamat, rawat dan sayangi bumi demi kemaslahatan kita bersama, yaitu manusia. Selamat Hari Bumi, Earth Day 22 April 1970 sampai 2024. Terima kasih Pak Romi. Mungkin mau ditanggapi bahwa benar nggak sih pernyataan beliau bahwa imbauan juga ini sama-sama merawat, menyayangi bumi demi kita bersama, yaitu manusia itu sendiri. Betul ya. Itu yang seharusnya. Kita cuma punya satu rumah. Kenapa kita harus perhitungan dengan rumah sendiri? Betul. Tapi balik lagi manusianya yang kadang-kadang bikin sesuatu. Saya nggak mau menyalahkan ini ya. Katanya kembali lagi ke oknum ya kan. Tapi Indonesia memang kalau boleh dibilang selain sudah minim literasi membaca dan juga minim untuk kalau boleh dikatakan inisiatif untuk menjaga kebersihan itu yang memang belum sesuai dengan harapan. Ya kita nggak mau ngomong lagi yang selalu ini, tapi memang begitu kenyataannya, begitulah Beli Eka. Ini kalau menurut Beli Eka gimana nih? Kalau ngomongin soal inisiatif aja, soal kebersihan secara pribadi dan juga golongan lah, hitungannya untuk keluarga seperti itu. Kalau kebersihan kan pasti itu kalau anak-anak kecil kita kan sudah diajari bersih pangkal ini. Iya, seharusnya. Bersih bagian dari iman, kayak gitu kan. Tapi yang ada saat ini itu adalah objeknya atau sampahnya itu sudah berbeda dari dulu. Kalau di Bali ada konsep tebe di mana kita buang sampah ke belakang rumah yang biasanya di belakang rumah tuh ada ada ternak, ada babi kan biasanya, atau enggak ada kita punya kebun di belakang rumah. Ya itu dulu bagus, konsep itu sangat bagus dulu. Tapi kalau sekarang udah nggak bisa diterapkan. Kenapa? Karena sampahnya beda. Kalau dulu beli apa-apa itu masih membungkus daun pisang ataupun daun jati, daun apa gitu. Kalau sekarang udah plastik. Dan pendekatan untuk sampah plastik itu kita tidak bisa memaksakan alam untuk menyelesaikan sampah industri.
sampah industri harus diselesaikan dengan pendekatan industri. Nah, oke. Pendekatan industri itulah yang kita tidak belum masuk ke sana sepertinya. Oke, siap. Saya mau kembali menyapa pendengar kami yang sudah mengirimkan WhatsApp ya, Bligus. Mungkin nanti bisa bantu dijawab nih karena kayaknya nih nyindir Bligus juga nih. Nyindir. Oke, selamat pagi untuk narasumber kami yaitu Bapak Agus ya, betul? Iya, sama manggilnya Beli karena mereka masih pada muda-muda, mohon maaf. Beli Gus sama Beli Eka. Nah, ini pertanyaannya adalah saya tidak mau menyalahkan siapapun juga. Intinya adalah pertanyaan saya, sayangnya di beberapa tempat di Indonesia, kita nggak usah ngomongin secara luas dulu deh Indonesia ya. Ngomongin Singaraja aja, tempat-tempat wisata itu banyak sekali yang tidak menyediakan tempat sampah. Mohon maaf, saya juga termasuk orang yang suka kebersihan, tidak suka membuang sampah sembarangan, tapi setidaknya sama orang yang suka males buang sampah, yang mungkin tidak ada, ngapain juga buang sampah harus nyari tempat sampah yang jauh-jauh. Jadi pikiran saya adalah kenapa dari entah itu pemerintah daerah atau yang punya tempat wisata tidak menyediakan sampah yang lumayan banyak lah. Jadi kelihatan bahwa oh di sini loh tempat sampah, oh di sini loh kita buang sampah gitu loh. Jadi jangan sampai ketika kita ke suatu tempat atau wisata, contohnya Pantai Penimbangan. Ketika misalnya pagi-pagi itu ada yang ke Pantai Penimbangan, itu pasti ada aja yang suka buang sampah sembarangan karena coba aja lihat di sepanjang jalan Pantai Penimbangan saya tidak pernah menemukan yang namanya tempat sampah ketika memang saat toko-toko atau warung-warungnya belum buka. Kecuali beda ya kalau saya makan di tempat seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah seperti apa seharusnya nih Bligus untuk pemberitahuan bahwa setiap tempat wisata itu harus wajib minimal menyediakan tempat sampah. Begitupun juga dengan untuk Beli Eka. Kalau misalnya tadi disampaikan di bank sampah itu berarti untuk masyarakat luas tidak bisa ya, misalnya untuk kerjasama sama foundernya Rumah Plastik. Itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Saya Pak Yase. Oke, terima kasih untuk Bapak Yase. Mungkin siapa dulu nih, Bligus dulu nih yang jawab ya, biar Bligus yang ini nih. Halo. Oke, silakan Bligus. Oke, terima kasih. Pak Yase, terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Jadi itu memang menjadi menjadi problema ya. Seperti kemarin Pak PJ Gubernur juga sempat ke Pantai Kute, jadi baru riwah gitu loh setelah datang pejabat dan sebagainya. Makanya ini pemerintah harus serius loh. Jadi bukan hanya ngata-ngata ayah gitu loh. Regulasi dan kebijakan itu harus seimbang gitu. Harus ada larangan ya, harus ada solusi. Dan samping itu kita juga jangan terlalu menyalahkan pemerintah. Makanya edukasi sedini mungkin ini kita lakukan ke masyarakat lewat sekolah-sekolah, SD, SMP, bahkan PAUD itu loh, agar menjadi kebiasaan dan budaya turun menurun. Kalau bisa masuk kurikulum lah itu loh, tentang kebersihan itu. Jadi dari kecil masyarakat kita sudah tahu itu. Jepang, Singapura, Korea Selatan itu tidak seperti yang kita bayangkan dulu. Ujuk-ujuk itu langsung jadi negara yang tidak, mereka juga pernah berdarah-darah kok naik sampah sampai kita mereka hari ini dulu. Jadi beberapa negara yang terbersih di Asia dulu. Itu perlu konsisten, perlu keseriusan dulu. Contohnya saja di Purwosakih dulu, yang menjadi tempo dulu. Jadi pas acara bertaruh turun KB itu pasti ada isu, ada kasus sampah di mana-mana. Ini kan terulang setiap tahun, setiap ada yadnya di sana. Harusnya kan ada dinas bekerjasama serius menangani ini. Bagaimana caranya? Yaitu dari mungkin edukasi dari kecil ya, agar terbiasa. Bukan seperti kita ya, pas pandemi baru belajar cuci tangan. Tangan itu kita diajarin udah dewasa. Lain halnya dengan Jepang kan, itu memang dari kecil mereka yang dididik ya tentang akhlak, tentang tentang disiplin, tentang kedisiplinan. Makanya orang Jepang terkenal disiplin kan dari kecil dia diajar, diedukasi untuk disiplin. Itu tentang kebersihan loh. Jadi menjadi terbiasa. Nah ini juga mungkin menjadi PR kita semua sih, bukan pemerintah saja ya. Karena mungkin kalau yang sendiri edukasi sedini mungkin itu perlu sekali. Kalau orang dewasa sudah tidak bisa kita ubah mindsetnya, kita ambil anak-anaknya untuk kita edukasi agar menjadi generasi yang peduli lingkungan. Jadi Pak Yase tadi bilang setiap objek wisata itu perlu perlu bak sampah dan sebagainya. Saya kira tidak perlu. Kalau mindset kita dari kecil sudah tertanam bahwa kebersihan adalah tanggung jawab kita sendiri, tidak mungkin kita buang sampah sembarangan.
Contohnya saya pernah ke Taiwan, di Taiwan nggak pernah ada bak sampah di luar rumah, di luar ruangan. Kita bingung di sana di mana buang sampah, buang puntung rokok di mana. Nah ini harus kita tekankan, kita didik, kita tanamkan dari awal, dari sedini mungkin. Oke. Siap. Itu dulu, itu saja ya, Beli Gus. Kita kembali ke Beli Eka nih, gimana tanggapannya Beli Eka? Nah, kalau di saya itu karena kita ada skema pendekatan nilai yang ada di sana yang kita keluarkan, tentu kita tidak bisa notabene langsung melepaskan nilai itu turun ke bawah. Karena yang ada jadinya itu jadi sampah plastik itu rata-rata sampah anorganik rata-rata itu sudah punya nilainya. Dan karena kita mengolah sendiri di Buleleng, sebenarnya nilai yang kita keluarkan itu lebih besar. Kalau kita langsung keluarkan nilai itu, jadinya mungkin harga di bawah bakal rusak ya. Jadi kita agak ternyata ada pengaruhnya ya. Sangat Oh, oke, siap. Karena itu kita lebih prefer untuk bekerja sama dengan bank sampah atau KSM atau apa yang ada di desa, itu sebagai salah satu reward yang bisa kita kasih ke orang-orang langka ini yang mau menghabiskan waktunya untuk ikut mengumpulkan, mengedukasi dan memberdayakan warganya atau teman-temannya di lingkungannya dia sendiri dengan menggunakan sampah. Oke, baik. Sepertinya makin memanas ini bicaranya karena ada lagi satu, tapi kita akan break dulu sesaat pendengar. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung melalui line telepon kami di 0362246644, tidak hanya menutup dari WhatsApp aja tapi juga kita akan mengajak Anda yang ingin on air secara langsung berbincang dengan narasumber kami, boleh sesaat lagi. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai. Air sama ikan, Bu. Pintar. Batuan, Bu. Bagus. Saya, Bu. Apa lagi? Sampah. 4 sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai? Baik pendengar, masih bersama narasumber kami yaitu Eka Darmawan sebagai founder Rumah Plastik dan Beli Gus Norma sebagai founder Bersih Bersih Bali. Kalau ngomongin soal Bersih Bersih Bali berarti udah seluruh Bali ya Beli Gus ya? Ya, bahkan kita sudah sampai keluar daerah nih di. Oke, luar biasa. Luar biasa. Oke, deh siap. Tapi memang fokusnya harusnya memang ke Bali dulu ya nanti seterusnya ya Beli ya? Itu pasti. Pasti, oke. Kita kembali ke WhatsApp dulu ya, Beli Gus dan juga Beli Eka. Nah ini adalah seorang ibu rumah tangga nih. Selamat pagi narasumber. Mohon maaf, saya seorang ibu rumah tangga. Sebut saja nama saya Ibu Warni. Mengingat bahwa tadi sudah disampaikan Bali anggap deh termasuk krisis sampah, terutama sampah plastik juga. Tapi kita punya loh desa Penglipuran yang katanya oleh organisasi pariwisata PBB dinobatkan sebagai salah satu desa terbaik di dunia, desa terbersih,
Terus kenapa sih kita nggak bisa mencoba atau mencontoh sistem di desa penglipuran tuh seperti apa? Kok sampai bisa dikasih gelar desa terbersih di dunia? Jadi bisa dong desa penglipuran nggak cuma di Bangli aja, tapi juga di Singaraja mungkin, nanti ada yang di Tabanan, ada yang di mana gitu. Jadi di Bali tuh akhirnya ada desa penglipuran lainnya, hitungannya seperti itu, walaupun mungkin namanya bukan desa penglipuran. Itu saja sih yang saya ingin sharing, karena memang sampah ini buktinya setiap tahun ya di dunia, apalagi itu udah sebagai salah satu permasalahan, nggak cuma di Bali ataupun di Indonesia. Terima kasih, selamat bertugas untuk narasumber luar biasa. Semoga bisa digetok tularkan kepada anak-anak muda lainnya setelah ini. Astungkares, wah. Silakan, siapa yang mau jawab dulu nih? Bligus dulu mungkin. Bleka dulu lah. Oh, Bleka, oke. Nih kayaknya Bleka udah manggut-manggut nih. Silakan Bleka, menurut Bleka gimana nih? Kalau saya melihat kayak gini ya, sebenarnya pembeda kilas balik dulu nih. Kalau Bligus kan itu fokusnya di hulu. Kalau saya melihatnya gitu. Oke. Saya kan di hilirnya. Ya, Bligus lebih ke edukasi. Pokoknya hal-hal yang ada di hulu, sementara saya lebih ke pengolahan sesuatu yang ada di hilir. Jadi saya akan berbicara sesuatu yang saya yang saya lakukan saja. Oke, siap. Kalau kita di hilir, sebenarnya pengolahan sampah plastik, pengolahan sampah secara umum, organik, caranya, apanya, itu sudah ada semua. Dari skala rumah tangga sampai skala kabupaten itu pun sudah ada. Teknologi dan semuanya itu sudah ready. Nah, dan itu pun dibuat oleh lokal Indonesia semua. Bukan teknologi yang yang harus kita impor, teknologi baru itu enggak, itu yang buat orang Indonesia semua. Nah, mungkin satu yang bisa saya gituin, di saat semuanya udah ada tapi tidak bisa di copy paste, mungkin mindsetnya beda. Ya, jadi kalau ya tidak bisa dipungkiri mindset orang ya, kita kan beda-beda gitu. Budaya di setiap daerah beda-beda. Bahkan kita di Bali saja yang notabene sama-sama Hindu, kadang upacaranya kan beda-beda. Apalagi yang jelas aja ada pembedanya, apalagi kita berbicara masalah mindset, masalah kekompakan, masalah prioritas. Tidak bisa dipungkiri kebanyakan gini tuh niat untuk memulai atau niat untuk berjuang tentang sampah itu baru ada di saat sesuatu yang buruk terjadi. Sorry itu sih. Penanganan dari awal ataupun pencegahan sepertinya tidak masuk di kita. Sekarang giliran Bligus nih, seperti apa Bligus? Kalau saya sih jangan terlalu berpedoman dengan penglipuran juga ya, karena ibu juga nggak tahu penglipuran aslinya seperti apa ya. Ya, tapi tetaplah semua tidak indah beritanya ya. Jadi gini, kalau kita pingin seperti penglipuran, tapi jangan harus stuck seperti penglipuran gitu. Karena kan seperti kita bilang tadi kan gitu. Ini tergantung pemimpin dan kesadaran masyarakatnya ya. Jadi kita punya awik-awik terarem, terus inovasi itu harus berkaitan. Sinergitas, dinas dan adat juga harus ada dulu. Jadi jangan sampai mengklaim terus berlomba-lomba istilahnya ada tracking lah di dalam misalnya. Itu kebanyakan terjadi di desa-desa. Jadi biasanya antara dinas dan adat itu harus sinkron. Misalkan dengan karakteristik geografis yang ada sih, yang kalau yang lihat sih ya, misalnya ada sungai di tempat kita ya, ayo munculkan sungainya, dengan bersihkan sungai itu bisa menjadi daya pikat untuk menjadi objek wisata lokal yang pernah dilakukan oleh Sangsit, salah satu leader kita terbekalnya. Karena setiap tangan itu muara sungai Soan, kalau orang Bali bilang itu kotor dulunya. Jadi setiap ke sana saya bercandain beliau, saya bilang apa ini kotor sekali, ini kubangan apa ini, sampai dana desanya beliau curahkan ke sana sampai menjadi salah satu objek wisata lokal yang menarik. Jadi orang-orang tidak jauh-jauh untuk tamasya.
cukup di dekat rumahnya dulu. Oke. Seperti itu misalnya. Kalau ada hutan di dekat area kita ya, ayo bersihkan hutannya. Kalau ada pantai ya bersihkan pantainya biar menjadi daya pikat sendiri dulu. Itu yang harusnya dilakukan. Apalagi Singaraja ya, Buleleng itu terkenal dengan tempat-tempat tinggalan budaya kunonya seperti daerah Kebu Tambahan ke timur. Itu kan bisa kita jual secara pariwisata. Dengan apa ya? Dengan potensi yang ada, kita sinkronkan dengan lingkungan, itu sangat menarik. Jadi bukan harus jadi penglipuran top, nggak ada itu misalnya kayak di Denpasar kan ada yang top misalnya Tukad Bindu gitu. Semua ingin Tukad Bindu. Padahal itu Tukad Bindu kan warisan kolonial yang sudah ada beton kayak apa tuh di ininya di pinggir-pinggirnya. Nah kita yang di desa-desa di Buleleng kan lebih alami. Itu yang bisa lebih dijual itu loh. Ngapain ingin seperti Tukad Bindu, ngapain ingin seperti penglipuran loh. Ayo berinovasi dengan apa yang kita punya, itu lebih baik, lebih bagus, lebih menjual gitu loh. Oke, siap. Kita masih punya lagi ya Pak Pak Babligus, ini soalnya bapak-bapak nih. Lanjut ya, untuk Bapak Agus di Sudirman, selamat beraktivitas untuk narasumber dan juga Mbak Irna, semoga sukses, amin, astungkara. Ini kan Hari Bumi, semoga lestari, jadi kita sehat-sehat. Adakah contoh pilot project jalan dari bahan sampah? Nah kenapa di tempat-tempat umum ya seperti warung-warung, DTW, misalnya juga di eks pelabuhan Buleleng dan lain-lainnya di PP juga, kenapa nggak ada tempat sampah oleh pedagang atau masyarakat atau pemerintahnya sambil edukasi? Terus bisakah berapa sungai di Singaraja dijadikan proyek sungai bersih lestari? Itu saja. Terima kasih untuk Pak Agus di Sudirman. Mungkin siapa yang mau jawab dulu? Boleh. Silakan Beli Eka. Bligus, oke Bligus. Bligus dulu lah. Bligus silakan. Oh gitu ya. Ya seperti jawaban yang tadi ya, jadi pemerintah harus serius menangani ini sehingga dikejar dengan adat dan kedinasan lainnya. Jadi evaluasi dan sidak itu perlu. Jadi tidak ada pembiaran sedikit pun, apalagi di tempat-tempat publik, tempat-tempat umum. Jangankan eks pelabuhan Buleleng, tapi misalnya terminal, pasar, itu harus ada evaluasi dan sidak yang secara konsisten dilakukan itu. Yang tahu juga daerah Kabupaten Buleleng sangat begitu konsisten melakukannya sinergitas dengan kita juga kemana-mana. Jadi mungkin kedinasan-kedinasan lain perlu dilibatkan loh. Misalnya seperti yang bilang tadi, edukasi ke sekolah-sekolah ya, dinas pendidikan, dinas pariwisata, dinas sosial, itu semuanya punya tanggung jawab yang sama loh, bukan kerja di hal-hal saja. Dan satu, kembali ke mindset kita sendiri-sendiri ya masing-masing, apalagi karakter orang Buleleng tahu kan agak meboye, terus campah dan sebagainya. Maaf ini seorang Buleleng juga. Nah ini harus campah boleh, meboye boleh dulu, tapi kebersihan ini apa ya dibilang seperti Leka tadi kan, kalau ada keyakinan yang bilang bahwa kebersihan adalah bagian dari iman itu. Di Hindu Bali itu tidak sedikit ada sloka-sloka atau slogan-slogan di agama kita tentang lingkungan banyak sekali. Makanya kita perlu disambut dari nak lingsir. Kalau orang Islam ada fatwa dari MUI misalnya kayak gitu loh. Nah kita harus ada juga bisama dari anak lingsir, ada sabu pandito misalnya. Terus itu yang akan meyakinkan, karena adat kita yang lebih kuat, itu yang lebih didengar di Bali. Kita perlu bisama. Jadi ada pedoman secara spiritual bagaimana tentang lingkungan itu loh. Karena banyak sloka-sloka kok bicara tentang lingkungan. Jadi bukan hanya slogan-slogan saja tuh kayak Parisudo, apalagi yang bilang ya banyak lah di Bali, ada Hindu Bali, ada slogan-slogannya. Ya itu bukan hanya slogan saja, tapi harus kita lakukan. Makanya jemput bola, sinergitas dan konsisten itu yang perlu. Baik, sekarang untuk Eka gimana tanggapannya nih untuk yang apa yang ditanyakan oleh Pak Agus? Untuk aspal, campuran aspal sampah plastik di aspal ya. Untuk tahun 2003 kita di Rumah Plastik sudah bekerja sama dengan PUTR itu untuk pengaspalan di 2 titik di Buleleng, yaitu adalah jalan masuk ke TPA Bengkale dan jalan masuk ke Pura Segara Rupa. Nah, itu yang pertama, mungkin bisa dicek langsung bagaimana keadaan aspalnya langsung, terutama yang di TPA Bengkale. Dan untuk 2024 yang baru fix itu sih dengan Jimbaran sih sebenarnya. Yang udah fix itu dengan Jimbaran
di jalan apa gitu saya lupa. Pokoknya di daerah Jimbaran. Tapi di daerah Jimbaran itu sepertinya eksekusinya diminta itu dalam sebulan 2 bulan ini. Oh, oke. Semoga nanti ada lagi yang lainnya ya. Astengkare. Ya. Baik, jadi kalau ada pertanyaan yang lainnya yaitu proyek Sungai Bersih Lestari? Maksudnya? Sudah ada berapa sungai di Singaraja yang dijadikan proyek Sungai Bersih Lestari? Wah, untuk kalau itu saya bukan ranahnya. Kalau Beligus tahu nggak? Mungkin bisa jawab? Ada beberapa kan seperti Sungai Buleleng itu yang dekat Pelabuhan Buleleng kan pernah. Oh, itu pernah. Project itu. Jadi dituangin ekoenzim seperti yang kita lakukan di Danau Batur. Project bisa dibilang berhasil sampai kemarin kan dapat muri. Jadi bagusnya ada sambutan dari kepala daerahnya. Jadi Bupati Bandung mengeluarkan surat instruksi buat ekoenzim itu keharusan ya. Setiap desa membuat 1 ton ekoenzim, terus setiap ASN membuat 5 liter ekoenzim, itu kan bagus. Siap. Jadi bukan hanya bikin beton, malah menutup pori-pori pernapasan kita ya. Okay. Nah, seperti ini yang perlu. Jadi sesuatu yang berguna, bermanfaat bagi alam. Itu Danau Batur sudah bersih, sekarang udah kualitas airnya sudah bagus, 12% itu kita libatkan Skopindo kan untuk uji lab. Ini akan kita lakukan juga di Danau Buaya nanti tanggal 28 ini. Baik, siap. Satu lagi ya, Beligus boleh ya? Karena masih ada waktu juga. Dari Ibu Made di Sambangan. Selamat pagi narasumber, saya Ibu Made di Sambangan mau tanya kenapa kalau kaleng-kaleng kemasan botol, botol-botol kaca atau botol-botol plastik ya, seperti botolnya bungkus minyak gitu, dan juga plastik-plastik kresek dan barang-barang dari aluminium tidak diterima oleh pemulung atau pengumpul barang-barang bekas itu, apakah kalau dijual tidak laku? Terus apakah memang sebaiknya pabrik plastik ditutup saja? Terima kasih. Nah, ini nih yang saya juga nggak bisa ngomong ya. Silakan Beligus mungkin ditanggapi dari Ibu Made. Nih ibu-ibu yang ngomong soalnya. Minta izin saya untuk lebih dulu jawab ya. Oke, silakan. Nah ini yang kita lakukan ya tentang edukasi. Misalnya ini bikin ekoenzim, kita bikin ekoenzim untuk apa saja, bisa jadi sabun cuci, bisa jadi sabun mandi, bisa jadi untuk segala yang bersih-bersih di rumah kita pakai itu, termasuk untuk pengobatan dan pupuk organik. Nah ini kita edukasi agar berkurang itu tentang kemasan-kemasan yang kurang ada harganya di bank sampah itu. Karena kita sudah bisa bikin sendiri loh. Jadi kita buatnya kan refill nih, jadi isi ulang. Jadi kita bikin, kita punya tempat, dia pakai itu saja terus berulang-ulang, serius kan. Nah tidak seperti yang dibilang tadi kan, beli sachet dibuang, beli botol ya. Ini mereka punya punya PR nih, karena yang tahu. Soalnya nggak kelar-kelar kalau kayak gitu ya. Harga plastik memang naik turun, apalagi kemasan-kemasan memang tidak terlalu diperlukan untuk recycle dulu. Padahal di negara lain itu sama saja harganya. Inovasi kita untuk membuatnya jadi apa dulu. Tapi kalau yang lebih condong ke organik, karena sampah organik kita hampir 75% lebih banyak dari sampah non-organik, dan itu tercampur di TPA. Kalau kita bisa melakukan edukasi, sosialisasi, inovasi tentang pengelolaan sampah sendiri, itu kan bisa berkurang. Seperti yang sudah kita lakukan di Gianyar, kita punya 2 contoh banjar yang sudah bersih, yang hanya mengeluarkan residu setiap minggunya, jadi tidak mengeluarkan sampah tercampur. Ini harus diadopsi oleh desa-desa lain. Ayo belajar ke Cemenggon, ayo belajar ke Kutuh. Ini menjadi PR pemimpin-pemimpin. Makanya saya bilang sama teman-teman yang dekat pilkada, pilih pemimpin yang peduli lingkungan. Kalau peduli sama lingkungan, pasti peduli dengan masyarakatnya. Baik, ayo Bleka, sekarang tanggapannya apa dari Ibu Made Sambangan ini? Kalau gitu udah mulai berbicara teknis sebenarnya ini. Tapi kalau di saya itu tidak semua sampah anorganik itu nilainya sama yang pasti ya. Dan rata-rata namanya juga sampah itu nilainya kecil. Nilainya kecil karena dia masih berupa sampah. Itu baru ada nilainya di saat dia itu sudah diolah biasanya dan punya kuantiti. Dan karena ditambah lagi pabrik pengolahan rata-rata di Jawa, itu jadi kita juga kena biaya transport. Nah, alasan kenapa banyak, kalau pemulung udah pasti ya. Poinnya mereka itu kan bahkan saja di Buleleng itu tidak pernah ada lihat pemulung yang ngumpulin kresek. Karena kresek itu kan salah satu sampah anorganik yang nilainya sangat rendah. Kalau pemulung itu
Ya mereka kan mencari rezeki di sana. Mereka ngambil yang ada nilainya saja. Tapi beda dengan bank sampah yang kami dituntut untuk menerima sampah yang tidak ada nilai juga. Tidak hanya dalam skema jual beli, tapi juga ada tanggung jawab sosial ke masyarakat. Makanya skema bank sampah itu biasanya adalah subsidi silang. Sampah yang bernilai itu mensubsidi sampah yang tidak bernilai. Dengan tujuan agar semua sampah anorganik itu terserap. Itu sebenarnya tujuan awalnya. Nah, untuk sampah kaca dan sampah yang lainnya, kalau berbicara tentang titik pengolahannya ada di Jawa. Tapi yang melakukan tidak ada ataupun jarang gitu. Kenapa? Karena perhitungan seperti tadi, selain harga murah apa gitu. Dan poin yang paling saya gituin adalah salah satu hal yang benar jadi concern Rumah Plastik dari awal berdiri sampai sekarang itu adalah kita berusaha membuat sampah plastik yang kita terima itu dalam harga atau nilai yang kita berikan itu relatif stabil. Jadi ada banyak hal yang bisa dilakukan kerjasama dengan stakeholder, brand-brand atau pabrik-pabrik. Itu sudah kita lakukan dalam 8 tahun terakhir. Rastunggara untuk di Rumah Plastik sih stabil-stabil aja, tapi itu khusus sampah plastiknya. Oke, siap. Ini karena waktu ya, saya hanya bisa membacakan yang sudah komen di kanal YouTube RRI Singaraja Official. Untuk Kevin Yono, terima kasih. Narasumbernya mantap. Terus ada Kopten Side Ayu kalau nggak salah. Kak ini inspirasi banget untuk kami di sektor pertanian. Juga sangat mensupport sekali. Salam dari Pasek Reksa. Oke. Baik, pendengar dan juga Blegus serta Blieka nih karena waktu. Terima kasih banyak untuk sharingnya untuk pagi hari ini. Tapi saya ingin dengarkan closing statement dari apa yang kita bahas pagi hari ini. Saya kasih kesempatan untuk yang jauh dulu ya. Blegus, silahkan Blegus. Terima kasih semua untuk hari ini. Jadi hanya ada satu ini sih untuk closing statement. Jadi sampah plastik dan sampah non organik yang keluar dari rumah kita keluarkan dari rumah kita itu kita sudah bersyukur harusnya lingkungan sudah bersih. Tapi kalau ada nilai ekonomis dari sampah itu namanya bonus. Jadi bersih saja sudah syukur dulu. Ngapain kita fokus ke sampahnya dulu, nilai sampahnya dulu. Bersih saja sudah syukur dulu. Kalau ada nilai ekonomis ya bonus dulu. Makanya sampah organik bisa kita jadikan kompos, pupuk organik dan lainnya. Sampah non organik ya kita bekerja sama dengan pengelola sampah dan DNH. Karena residu adalah tanggung jawab pemerintah. Jadi apa yang merecoki loh, sederhana gitu loh. Jadi lingkungan bersih, kalau ada nilai ekonomis itu bonus, residu adalah tanggung jawab pemerintah. Terima kasih. Terima kasih. Blieka. Closing statement ya. Iya. Sama plastik itu sebenarnya adalah bukti peradaban manusia. Di mana zaman dulu orang itu menginvent plastik itu untuk mengurangi penebangan pohon. Nah sekarang plastik itu menjadi masalah karena kita tidak mempunyai hilirisasi yang jelas dengan itu. Diapain? Sesuatu yang tidak punya hilirisasi bakal jadi masalah, terutama sampah seperti ini. Dan sangat egois untuk kita memaksa bumi untuk menyelesaikan masalah sampah plastik yang notabene bisa diselesaikan dengan pendekatan industri yang bisa dilakukan secara langsung di mana saja dengan skala yang lebih besar dan cepat. Oke, terima kasih banyak. Blegus, terima kasih banyak untuk pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Terima kasih. Jangan lupa tanggal 28 kita ada penuaan eco-insen dan bersih-bersih sampah plastik di Danau Buyan. Iya. Ayo. Danau Buyan dari jam berapa nih Blegus? Dari pagi kita akan melaksanakannya dari jam 8. Oke, siap. Asukara saya bisa ikut ya Blegus. Baik, terima kasih Blegus. Selamat pagi dan juga terima kasih Blieka. Dan ya, untuk Anda juga yang sudah bergabung melalui WhatsApp kami dan juga yang menyaksikan melalui kanal YouTube RRI Singaraja Official. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Audio Jungle.
Jungle. Audio Jungle.